Dari dari psikologi ya memang itu mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang Qurani sehingga nanti akhirnya diinternalisasi. Pertama memang harus ada semacam paksaan ya. Semua dipaksa terus nanti akhirnya menjadi kebiasaan. Sama aja dengan kebiasaan yang jelek seperti merokok. Merokok itu sebenarnya pertamanya itu nggak enak, pahit. Tapi karena tiap hari mencoba dulu, oh ya waktu saya zaman SMA, satu batang aja itu bisa untuk 3 orang. Tapi besok lagi juga 3 orang gitu gantian mengisap. Memang pahit-pahit kok rasanya terus enak gitu. Akhirnya menjadi kecanduan, menjadi apa ya, ya menjadi kecanduan seperti drug itu, seperti obat. Jadi bagaimana kita supaya bisa juga menjadi kecanduan kepada hal-hal yang baik. Meskipun pertamanya harus dengan paksaan. Memang apalagi sudah 7 tahun itu dalam dalilnya kan anak yang 7 tahun belum mau sholat kan harus dicambuk. Ya cambuk mungkin kalau kita kan cukup pakai koran atau apa atau dipaksa. Kalau dia malas-malas ya kita ajak, ayo kita ke masjid, digandeng dan sebagainya. Tapi mengajak itu yang paling bagus itu dengan cara yang lemah lembut. Karena Islam kan mengajarkan lemah lembut. Rasul itu kan juga lemah lembut. Diajak, ayo kita ke sana, kita ke masjid itu adzan sudah dengar, sudah wudhu belum? Belum, ah, Bapak duluan nanti tidak. Ini Bapak tunggu kamu atau Kung tunggu kamu wudhu dulu. Nah begitu. Kita harus sabar. Meskipun kadang-kadang harus kasar, tapi tidak boleh kasar. Kita harus dengan lemah lembut, mengajak. Sama jam bangun kan sudah waktunya sholat. Kita juga bukan dengan kasar. Baik bangun, ini sudah waktunya subuh. Ya, kalau anak atau kita cucu kita di sampingnya. Kita bisiki, kita elus-elus. Ayo, itu sudah adzan. Kita siap-siap yuk ke masjid. Tunggu misalnya subuh-subuh. Nah ini adalah ajakan-ajakan yang manusiawi sesuai dengan Al-Quran. Dengan gaya-gaya yang lemah lembut. Akhirnya apa? Nah, nanti kan anak akan senang diajak bagus, diajak digandeng, jalannya. Ya meskipun anak kadang-kadang umur 4 tahun, 5 tahun misalnya, apa namanya ya, agak malas-malas. Kalau perlu, kita masih kuat. Kita gendong. Ini kayaknya memanjakan, sebenarnya bunga memanjakan. Ayo, ini mari kong gendong. Yang penting dia supaya pertama-tama mengenal, mengenal lingkungan. Ini penting sekali karena kita itu seperti pekan lalu saya katakan bahwa anak itu kan masih apa kalau teori tabula rasa kan masih putih bersih tergantung kita yang mau mengisi seperti disampaikan Mas Dokter mau menjadi apa Majusi atau Nasrani kan tergantung pada kita. Itu juga kita begitu. Nah, bagaimana kita eh, menyiasati anak supaya anak itu semangat ke masjid dan sebagainya. Suatu saat juga perlu kita kasih hadiah dan sebagainya. Hadiah itu tidak perlu yang mahal-mahal. Misalnya kita kesenangannya dia apa, kita pas ke luar daerah atau apa pulang, ini kesenanganmu kan ini kung belikan ini. Nah itu sebagai hadiah. Kenapa kung belikan ini? Kamu itu rajin suka ikut dengan kung untuk ke masjid. Nah itu. Memang kita juga menghukum juga perlu, tapi bagaimana menghukum yang edukatif, yang ada nilai-nilai mendidik. Ya seperti kalau ngaji salah, salah itu tidak perlu harus disalahkan. Kamu salah, harusnya begini. Membaca dal sama ada berbeda itu harus begini tidak perlu marah. Ini kamu akan lebih baik lagi kalau pakai seperti ini. Dulu. Kamu kalau ngajinya pelan-pelan, nggak usah bagus-bagus, itu akan lebih bagus daripada cepat-cepat. Nanti panjang pendeknya nggak kelihatan. Memang kamu sudah pintar menghafalkan, tapi lebih hebat lagi, coba kamu kalau sedikit pelan. Nah, itu bukan menghukumi, itu sebenarnya apa ya, menyalahkan tapi tidak langsung menyalahkan, tapi ada hadiahnya. Kamu akan lebih baik lagi kalau kamu lebih tartil dan sebagainya. Itu sekedar saja Mas Dokter Agus sama Mas Dokter Isman sama Mas Dokter Joko, monggo saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.